Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Renting Cerita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh, hanyalah kebetulan semata, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengar kisah ini, kita lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini, dan menjadi kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Ada sebuah kisah yang berkembang di sebuah desa terpencil di Indonesia, tentang seorang nenek yang hidup berdampingan dengan harimau di hutan. Nenek ini, yang bernama Siti, telah tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di tengah hutan sejak suaminya meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Siti bukanlah orang yang takut pada hutan atau binatang buas, karena ia sudah terbiasa hidup dengan alam sejak kecil. Hutan di sekitar desanya memang terkenal dengan populasi harimau Sumatera, namun nenek Siti merasa bahwa dia telah memahami alam sekitarnya dengan baik. Setiap hari, dia berjalan-jalan di hutan untuk mencari kayu bakar, tumbuhan obat, dan kadang-kadang berburu ikan di sungai. Dia hidup dengan sangat sederhana, memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam untuk bertahan hidup. Suatu hari, Siti mendengar suara auman yang sangat dekat dari arah semak-semak. Sebagai seseorang yang sudah lama tinggal di hutan, Siti tahu itu adalah suara harimau. Namun, alih-alih merasa takut, Siti hanya melanjutkan langkahnya, karena dia tahu harimau jarang menyerang manusia jika tidak merasa terancam. Ternyata, harimau tersebut adalah seekor harimau betina yang sudah tua dan terluka. Harimau itu tidak agresif, melainkan tampak lemah dan sangat membutuhkan bantuan. Siti, yang memiliki pengetahuan tentang obat-obatan alami, dengan hati-hati mendekati harimau tersebut. Dia tidak membawa senjata atau alat apapun, hanya ketenangan dan kebijaksanaan hidup yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Dengan perlahan, Siti merawat luka harimau itu dengan ramuan dari daun-daunan yang dia kumpulkan. Harimau itu tampak tenang dan mulai mempercayai nenek tersebut. Setelah beberapa hari perawatan, harimau itu sembuh dan mulai sering mendekati rumah Siti. Mereka tidak saling mengganggu, tetapi harimau itu sering terlihat berjalan di sekitar rumah Siti, kadang-kadang duduk di dekat pohon besar sambil mengawasi nenek tersebut. Beberapa penduduk desa yang melihat kejadian ini merasa heran dan takut, tetapi Siti menjelaskan bahwa harimau tersebut tidak berbahaya, karena dia sudah saling mengenal alam dan makhluk di dalamnya. Kisah Siti dan harimau tersebut menyebar di desa, dan banyak orang datang untuk melihat bagaimana nenek itu hidup berdampingan dengan harimau yang biasanya dianggap sebagai ancaman. Namun, bagi Siti, itu bukanlah hal yang luar biasa. Bagi dia, hutan dan makhluk di dalamnya adalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dipahami. Mereka saling bergantung satu sama lain, menjaga keseimbangan alam. Kisah ini menjadi legenda di desa tersebut, mengajarkan tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan alam, bahkan dengan makhluk yang paling ditakuti sekalipun, asalkan ada rasa saling pengertian dan penghormatan. Kisah nenek Siti dan harimau itu berkembang menjadi sebuah legenda yang tak hanya diceritakan oleh penduduk desa, tetapi juga menarik perhatian banyak orang dari luar daerah. Setiap kali seseorang mengunjungi desa kecil itu, mereka selalu mendengar cerita tentang nenek yang dapat berdamai dengan harimau. Bahkan lebih dari itu, mereka bisa hidup bersama dalam harmoni di tengah hutan. Setelah beberapa minggu, hubungan antara Siti dan harimau betina yang dinamakan Rimba semakin akrab. Rimba, yang pada awalnya tampak ketakutan dan terluka, kini mulai mempercayai Siti sepenuhnya. Setiap hari, harimau itu akan datang ke rumah Siti dengan perlahan, tidak pernah menyerang atau mengganggu, hanya duduk di dekat rumah atau berjalan di sekitar kebun milik nenek. Rimba tampak tahu bahwa nenek itu tidak ingin memburunya, dan sebaliknya, Siti merasa bahwa harimau itu bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, melainkan makhluk yang seharusnya dihormati. Keberadaan Rimba menarik perhatian penduduk desa yang awalnya sangat takut dengan keberadaan harimau di dekat permukiman mereka. Mereka menganggap harimau sebagai ancaman, yang bisa menyerang ternak atau bahkan membahayakan manusia. Namun, setelah menyaksikan hubungan yang terjalin antara Siti dan Rimba, penduduk mulai berubah pandangan. Mereka menyadari bahwa, seperti halnya manusia, hewan-hewan juga memiliki hak untuk hidup damai di alam liar mereka. Mereka mulai mengikuti jejak Siti, yang mengajarkan mereka tentang cara hidup selaras dengan alam.
Siti mengajarkan mereka untuk tidak merusak hutan, tidak berburu sembarangan, dan tidak menebang pohon secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu di dalam hutan, termasuk harimau, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ketika salah satu komponen dalam ekosistem terganggu, seperti ketika harimau diburu atau habitatnya dirusak, maka dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh kehidupan di hutan. Seiring berjalannya waktu, Siti mulai semakin dikenal sebagai orang yang memiliki hubungan istimewa dengan alam. Para pemburu yang dahulu sering datang ke hutan untuk mencari harimau atau satwa liar lainnya kini datang untuk belajar darinya. Mereka meminta Siti mengajari mereka tentang cara berburu yang bijak, cara memahami tanda-tanda alam, dan cara merawat tanah dan hutan dengan benar. Sebagian dari mereka yang dahulu tak pernah mengerti betapa pentingnya keberadaan harimau, kini merasa terinspirasi oleh cara hidup Siti yang seimbang. Namun, pada suatu hari, sebuah kejadian terjadi yang menguji kedalaman hubungan antara Siti dan Rimba. Seorang pemburu luar desa yang tidak tahu mengenai hubungan antara nenek dan harimau datang ke hutan, dan berencana untuk menangkap atau membunuh Rimba. Pemburu ini, seperti banyak orang pada umumnya, melihat harimau sebagai ancaman yang harus diberantas. Begitu dia melihat Rimba, dia pun bersiap untuk menyerang. Ketika Rimba merasa terancam, ia berlari menuju rumah Siti dan bersembunyi di bawah pohon besar yang biasa ia kunjungi. Siti yang mendengar suara gemerisik dan auman Rimba segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Melihat pemburu itu, Siti dengan tegas menghentikan langkahnya dan berkata, jangan sentuh dia. Dia bukan musuhmu, dia adalah bagian dari hutan ini, bagian dari hidupku. Pemburu itu menatap nenek dengan mata tajam, namun Siti tak gentar. Ia tahu, jika Rimba dibiarkan pergi, harimau itu akan selamat. Siti berbicara dengan bijak dan lembut, menceritakan tentang bagaimana ia merawat harimau yang terluka dan bagaimana harimau itu telah hidup berdampingan dengan manusia tanpa membahayakan mereka. Rimba lebih banyak memberi daripada merusak. Dia menjaga keseimbangan di hutan ini, katanya. Pemburu itu, yang awalnya keras kepala, perlahan mulai melunak. Siti berbicara dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan, hingga akhirnya pemburu itu memutuskan untuk mundur dan meninggalkan Rimba hidup bebas. Kejadian tersebut mengubah pandangan banyak orang, terutama pemburu yang sempat meragukan cara hidup Siti. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua makhluk buas harus dihindari atau diburu. Beberapa dari mereka bahkan mulai meneladani Siti dalam menjaga alam dan belajar untuk hidup lebih harmonis dengan makhluk lain di sekitar mereka. Dalam perjalanan waktu, Rimba tidak hanya menjadi simbol kedamaian bagi desa tersebut, tetapi juga simbol dari pentingnya menjaga alam dan melindungi habitat hewan yang terancam punah. Nenek Siti menjadi seorang guru yang bijaksana, tak hanya bagi penduduk desa tetapi juga bagi para ilmuwan dan aktivis lingkungan yang datang untuk belajar darinya. Kisah Siti dan Rimba akhirnya menjadi legenda yang mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan alam dan hewan liar bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebaliknya, jika dilakukan dengan pemahaman dan rasa hormat, hubungan tersebut bisa saling menguntungkan. Hutan bukanlah tempat yang harus ditakuti, tetapi tempat yang perlu dihargai dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Kisah Nenek Siti dan Harimau Rimba mengingatkan kita bahwa alam memiliki cara unik untuk berinteraksi dengan manusia. Dan jika kita mampu melihatnya dengan mata yang penuh pengertian, kita akan menemukan kedamaian yang sejati, baik bagi manusia maupun hewan. Seiring berjalannya waktu, kisah Siti dan Rimba semakin mendalam, menyentuh hati banyak orang yang datang dari luar desa. Legenda mereka menyebar jauh melampaui batas-batas desa kecil itu, menjadi bahan pembicaraan di kalangan peneliti alam dan para pecinta satwa liar. Banyak yang datang ke desa untuk melihat langsung bagaimana nenek yang sudah berusia lanjut itu hidup berdampingan dengan harimau, hewan yang sering dianggap sebagai simbol keganasan dan ancaman di banyak budaya. Namun, di balik kedamaian yang tampak, kehidupan Siti dan Rimba tidaklah sepenuhnya tanpa tantangan. Alam, dengan segala keindahan dan kebijaksanaannya, tetap memiliki hukum-hukum yang harus dihormati. Salah satu ujian terbesar datang suatu ketika Rimba tiba-tiba menghilang selama beberapa hari. Siti merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Meskipun tidak bisa berbicara dengan kata-kata, ia merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada harimau itu. Setiap kali ia berjalan ke hutan, ia berdoa untuk keselamatan Rimba, dan berharap bahwa harimau itu kembali dalam keadaan baik. Warga desa yang telah mengenal hubungan mereka pun mulai khawatir. Beberapa dari mereka khawatir bahwa Rimba mungkin terperangkap dalam jebakan pemburu atau terluka akibat konflik dengan manusia lain.
Setelah beberapa hari mencari dengan cemas, Siti akhirnya menemukan rimba di dekat sebuah sungai, terbaring lemah dengan luka di tubuhnya. Ternyata, rimba telah berhadapan dengan sekelompok pemburu liar yang memasang perangkap di hutan. Pemburu-pemburu ini tidak peduli dengan keberadaan Siti dan tidak tahu bahwa harimau tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan di desa itu. Dengan cepat, Siti kembali ke rumahnya untuk mengambil ramuan obat yang sudah biasa ia gunakan untuk merawat luka-luka. Ia tahu bahwa waktunya sangat terbatas, dan jika tidak segera ditangani, rimba bisa mati karena infeksi atau kehilangan banyak darah. Siti dengan hati-hati mendekati rimba, berbicara dengan lembut untuk menenangkan harimau itu. Dengan tangan yang cekatan dan penuh kasih sayang, ia membersihkan luka-luka rimba dan mengoleskan ramuan dari daun-daunan yang ia kumpulkan dari hutan. Ia tahu betul betapa pentingnya menyembuhkan luka itu agar rimba bisa kembali ke alam bebas dengan kekuatan yang cukup. Malam itu, setelah merawat rimba sebaik mungkin, Siti tidur di samping harimau itu, tak ingin meninggalkan teman setianya dalam kesendirian. Keajaiban alam terjadi keesokan harinya. Rimba perlahan mulai pulih, meskipun lemah, ia bisa berjalan dengan bantuan nenek tersebut. Perlahan-lahan, harimau itu kembali kuat, dan 2 hari setelah perawatan intensif itu, rimba akhirnya bisa kembali ke hutan, meskipun dengan luka yang masih belum sembuh sepenuhnya. Namun, kepergian rimba kali ini tidak seperti sebelumnya. Ia tidak pergi jauh dari rumah Siti. Rimba tetap mendekat, sering terlihat di tepian hutan, mengamati rumah nenek itu. Desa mulai merasa bahwa hubungan mereka dengan harimau itu bukan hanya sekadar kebetulan. Rimba tampaknya menyadari bahwa ia memiliki perlindungan dari Siti, dan bahwa ada kedamaian yang bisa ditemukan dalam hidup berdampingan dengan manusia. Tetapi, di balik kedamaian itu, konflik dengan dunia luar semakin mendekat. Wilayah hutan tempat tinggal Siti dan Rimba mulai terganggu. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, sebagian besar lahan hutan dibuka untuk pertanian dan pemukiman. Beberapa kelompok mulai menebang pohon dan merusak habitat alami satwa liar untuk membangun jalan dan lahan pertanian. Konflik semakin memanas ketika sekelompok pemburu dari luar desa mulai memasuki hutan dengan tujuan memburu harimau dan satwa liar lainnya, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kulit atau bagian tubuh harimau yang sangat berharga. Siti tahu bahwa jika pemburu-pemburu ini berhasil menemukan rimba, nasib harimau itu akan sangat buruk. Suatu malam, Siti memutuskan untuk bertindak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan saja untuk melindungi rimba. Dia mengumpulkan sekelompok warga desa yang setuju untuk menjaga hutan dan menghalau pemburu-pemburu liar. Mereka bekerja sama untuk mendirikan pos-pos penjagaan di beberapa titik strategis di sekitar hutan. Siti juga mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bagaimana menghindari konfrontasi langsung dengan satwa liar. Siti menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk rimba, tetapi untuk seluruh ekosistem hutan yang telah memberi mereka kehidupan. Bukan hanya untuk harimau, tetapi juga untuk tumbuhan, sungai, dan hewan-hewan kecil lainnya yang menjadi bagian dari dunia alami mereka. Puncaknya terjadi ketika sekelompok pemburu akhirnya mendekati area tempat Siti dan Rimba tinggal. Namun, dengan penjagaan yang semakin ketat dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana berinteraksi dengan alam, mereka berhasil menghalau pemburu-pemburu tersebut tanpa kekerasan. Siti berbicara dengan mereka dengan tegas, mengingatkan mereka bahwa merusak hutan hanya akan merugikan semua pihak, termasuk manusia. Pemburu-pemburu itu akhirnya mundur, meskipun beberapa dari mereka tetap membawa perasaan tidak senang. Kisah Siti dan Rimba akhirnya menjadi inspirasi besar bagi banyak desa di sekitar wilayah hutan tersebut. Desa mereka tidak lagi dianggap sebagai tempat terpencil yang terisolasi, melainkan sebagai contoh bagaimana manusia, dengan pengetahuan dan rasa hormat terhadap alam, bisa hidup berdampingan dengan hewan liar dan menjaga kelestarian lingkungan. Warga desa mulai bekerja sama untuk mendirikan kawasan konservasi yang melindungi harimau Sumatera dan satwa liar lainnya dari ancaman perburuan dan perusakan habitat. Di ujung usianya yang semakin senja, Siti merasa damai. Dia tahu bahwa dunia yang ia tinggalkan tidak akan sempurna, tetapi ia telah berbuat sesuatu yang penting. Menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, sebuah pesan yang akan terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Harimau Rimba, yang kini sudah menjadi simbol kedamaian dan keseimbangan alam, terus hidup di hutan, menjaga peranannya sebagai raja hutan, sementara Siti menghabiskan hari-harinya dengan rasa syukur, tahu bahwa hidupnya tidak sia-sia.
Dan di tengah hutan yang lebat, kisah tentang nenek dan harimau terus hidup dalam cerita dan legenda, mengingatkan kita bahwa kadang-kadang, untuk mencapai kedamaian, kita perlu belajar untuk hidup dengan penuh pengertian dan saling menghormati.